Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, di Rabu yang terakhir di bulan September kita bisa bertemu lagi di dalam majelis ilmu yang seperti biasa kita membahas membedah dari buletin dan spesial tidak pernah berhenti buletin teh membicarakan musibah dan musibah gitu ya. Nah, kena musibah wae ya, musibah itu kan bagian dari pendirian seorang muslim ya. Tidak akan kuat seorang muslim tanpa musibah gitu ya. Tidak akan tegar seorang muslim tanpa musibah. Tidak akan tangguh seorang muslim tanpa musibah gitu ya. Ya tahu ya di filmnya si Pak Kades katanya Hokage K7 eta sareng eta istrina gitu nya. Eta kemusibahan budakna terluka gitu nya si Hokage teh nya. Terus kejadian oge saya teh si medis teh nya eta lah apa namanya. Eta oge putrina terluka gitu nya. Tungtungna si Pak Kades ya, tanya si Hokage nya. Jadi kuat nya, jadi tegar gitu. Masih Hokage gitu nya. Terus si legenda Senin gitu. Ya nu penggemar nama apal barunya. Si legenda Senin tuh. Eta teh naon musibah gitu nya. Komo ayeuna nya buran musibah jeung musibah tak apal ya teh corona tahun sabaraha cenanya. Naik kan. Nah, mata dibahas terus musibah teh gitu. Nah, dalam edisi hari ini yaitu kita akan membahas tentang peranan tauhid dalam menghadapi musibah. Naon eta tauhid teh? Tauhid teh ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesakan Allah, meyakini Allah esa dalam beribadah, eta tauhid. Karena tauhid merupakan ajaran Islam ya, pokok ya, ajaran yang sangat dasar, usul gitu ya. Dalam ajaran Islam ada tauhid itu keyakinan terhadap keesaan Allah sebagai ilah yang menciptakan, yang memelihara, yang menentukan segala sesuatu dan maha segalanya. Yaitu rububiyah namanya ya. Rububiyah gitu. Maka kita punya konsekuensi dari keyakinan ini. Kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju pada Allah saja. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadati. Keyakinan itu disebut uluhiyah. Inilah tauhid yang utama ya. Karena itu rububiyah dan uluhiyah harus jadi bagian dari hidup kita, baik ketika memperoleh nikmat ya, dalam menghadapi hal-hal yang sedih gitunya,
karena ditimpa musibah. Maka itu juga demikian. Salah satu hadis yang menjelaskan kedudukan tauhid itu diantaranya hadis yang terkenal ya, yang masyhur dari sahabat Muaz radhiyallahu anhu. Beliau berkata ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah." Hafalnya imannya. Para kelewat ya. Barang siapa yang ucapannya, akhir ucapannya ya, ketika sakaratul mautnya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga gitu ya. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim. Dan Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sanadnya. Jadi tauhid itu adalah kewajiban pertama dan terakhir gitu ya. Ilmu tauhid itu bagi ilmu-ilmu yang lain, semisal fikih misalnya, akhlak, terus apa lagi? Muamalah, banyak. Apa lagi? Sirah ya. Apa lagi? Nah, hadisnya itu ya hadis sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga mengutamakan tauhid ya. Di samping bahasa ya. Karena tauhid itu ibarat kepala bagi tubuh ya. Sebanyak apapun amalan seseorang, jika dia meninggal tanpa tauhid, maka gugur dan sia-sialah amalnya. Sebabnya dosa syirik jika dibawa mati ya, alias tidak taubat gitu ya, sebelum meninggal, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah tuh. Syirik katanya. Ibaratnya seorang yang tubuhnya sehat dan tidak mengidap sedikit pun penyakit, tapi kepalanya putus gitu ya. Si kepala putus, apa manfaat si tubuh gitu ya? Bisa nangtung teu? Tiasa ya. Kingogo teu tiasa gitu ya. Gitu. Dodok wae teu tiasa gitu ya. Kayak naon atuh? Eta. Itu tanpa kepala gitu ya. Maka itulah ibarat ilmu tauhid. Allah menjelaskan peran tauhid dalam ruang lingkup keimanan dalam menghadapi musibah. Kata Allah, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang beriman, maka Allah niscaya akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Jadi dia akan memberikan petunjuk tuh. Iman teh salah satu ruang lingkup tauhid ya. Banyak gitu ya. Akidah teh aya rukun iman, rukun Islam. Yang nanti ada yang 3 itu ya. Ada ma'rifatullah, ma'rifatun nabi gitu ya, ma'rifatud din gitu ya. Gitu. Panjang lah gitu. Seseorang tidaklah ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan kecuali dengan izin Allah, ketetapannya dan takdirnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan membimbing hatinya untuk menerima perintahnya dan rela kepada keputusannya. Allah membimbingnya kepada perkataan, keadaan, dan perbuatan terbaik. Sebab dasar hidayah adalah hati itu. Kami hatena teu meunang hidayah kumaha. Gitu ya. Karena pergerakan amal itu dari hatinya, niat gitu ya. Jelema wah niatan kumaha. Nah, gitu ya. Sementara anggota badan adalah pengikut gitu ya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi ya. Karena itulah Allah menenteramkan hati seorang hamba yang punya musibah gitu. Segala cobaan yang nimpa seorang hamba,
sesungguhnya merupakan ketetapan Allah. Dan barang siapa yang beriman kepadanya dan mengakui ketaatannya, maka Allah akan memberikan petunjuk ke hatinya untuk memenuhi rukun-rukun iman gitu ya. Rukun-rukun iman dan berserah diri dan menerima ketetapan Allah gitu. Wa nahnu lahu muslimun gitu ya. Sehingga jadi wa nahnu lahu mukhlisun tuh. Awalnya muslimun dulu gitu ya. Setelah muslimun dia mukhlisun gitu. Gitu ya. Jadi tidak akan mukhlisun tanpa muslimun gitu ya. Tidak akan ikhlas tanpa berserah diri. Gitu. Jadi berserah diri itu bagian dari ikhlas gitu ya. Bukan harus dibalik-balikan gitu ya. Seikhlas we gitu. Terus ikhlas gitulah. Tarimakeun gitu ya. Dia berserah diri pada siapa gitu ya. Sehingga ikhlas gitu ya. Gitu. Nah, eta jadi ikhlasna serampangan gitu ya. Dari mana dasar ikhlasnya gitu ya? Yakni barang siapa yang percaya bahwa tidak ada sesuatu yang menimpanya melainkan dengan takdir Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya saat musibah itu datang gitu ya. Musibah non way gitu ya. Musibah penyakit, musibah kekurangan, musibah miskin gitu ya. Semuanya pasti mengalami gitu ya. Karena kaya ya. Itu yang kaya pasti dulu miskin gitu ya. Pasti dulu miskin gitu ya. Karena itu kita harus peduli gitu ya. Harus empati gitu pada orang miskin gitu ya. Pada orang yatim. Gitu kan. Ya dahulu juga miskin gitu ya. Beraku terus we gitu ya. Sombong gitu ya. Jangan menunggu diberi, tapi harus memberi dulu gitu. Eta wujud seorang muslim ya. Bahkan dia wayu siruna gitu ya. Dia tuh isar mendahulukan gitu. Anjeunna adalah telah. Bayalah. Saya mah tos kewe narima mah gitu lah. Insyaallah saya oge aya gitu lah gitu. So, gitu. Kayak sesa gitunya. Sesa sarapan gitu misalnya. Sesa sarapan. Tapi dia mendahulukan saudaranya itu. Isar itu ya. Gitu. Kalau dia butuh ya. Butuh gitunya. Jaba lapar gitunya, jaba haus. Jaba beteng kan. Gitulah. Itu bunyi dan sebagainya. Tapi dia dahulukan sahabatnya gitu. So gitu. Nah itulah bagaimana ia tahu musibah itu dari Allah dan dia tahu apa yang menimpanya itu tidak akan dapat dia hindari gitunya. Dan apa yang tidak menimpanya tidak akan mengenainya. Sehingga dia dapat menyerahkan dirinya kepada ketentuan Allah dan mengembalikan semuanya kepada Allah. Jika ditimpa musibah, maka ia bersabar. Jika dapat nikmat, dia bersyukur tuh. Fa'in asobathu sarra syakar gitu ya. Jadi kalau dia mendapatkan kenikmatan, kesenangan, dia syukur. Fa'in asobathu darra sabar tuh. Mendapat kesulitan, mendapat kesempitan, bahaya, dia bersabar. Bahkan misalnya dia jadi syukur ketika
mendapatkan kesulitan itu lebih tinggi lagi kedudukannya. Luar biasa ya, karena derajat seorang muslim itu berbeda-beda ya tingkatannya. Walikulin darajatin mimma amilu tuh. Apa ada darajatum ya? Darajatum mimma amilu gitu. Gitu. Punya derajat di setiap amal-amalnya gitu ya. Amalan hati ya tanya, tawakal, sabar gitu ya. Ya sabar teh sanes cicing wae gitu nya. Kadang cool wae gitu nya. Tetep gitu. Tapi dia berusaha sekuat mungkin gitu ya untuk menghindari apa yang dibenci oleh Allah, kita sabar. Gitu. Salah dan dibenci ke Allah teh gitu. Karena itu semua yang menimpa manusia berdasarkan qada dan qadar Allah tuh. Nikah deui keimanan tanya iman kepada qada dan qadar. Allah telah mengetahui hal itu sebenarnya. Penanya sudah menulis gitu ya. Semua takdir dan ketentuan. Dengan pena itu kehendak dan hikmahnya berlaku. Namun amat penting adalah apakah manusia menunaikan tugasnya atau tidak gitu. Nah, eta anu penting mah nya. Tong simpulna mah kieu wae gitu nya. Hayang siga batur gitu nya. Batur mah kerja berat, simpulna mah kieu wae gitu nya dorong naon itulah itu. Cuma contoh ieu mah nya. Gitu. Sudahlah, syukuri apa yang ada gitu kan. Gitu. Karena itu jika ia menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar dan indah gitunya, baik di dunia maupun di akhirat gitunya. Kalau ya dak digduk gitu ya, di luarnya kalau ada lanjut ya. Jika percaya bahwa semua yang menimpanya berasal dari sisi Allah, merelakannya, kemudian dia menyerahkannya, yaitu masalahnya, maka Allah akan menunjukkan hatinya sehingga ia akan merasa tenang dan tidak gentar ketika tertimpa berbagai musibah. Tidak seperti terjadi pada orang yang hatinya tidak diberi petunjuk oleh Allah. Allah memberikan keteguhan pada orang yang di hatinya diberi petunjuk ketika musibah itu datang. Ia bersikap sabar. Dengan demikian ia mendapatkan pahala besar di samping pahala yang telah ada yang disimpan oleh Allah di akhirat nanti ya. Karena itu sabar itu adalah pahalanya innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ya, bighairi hisab tuh. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas tuh, tanpa batasnya, tanpa hitungan. Allahumma gitunya. Ajalmi masuk hitungan gitunya. Gitu. Bayar utang wae hitungan gitu ya. Gitu. Allah tidak pernah menghitung gitu ya. Tidak pernah menghitung ya jalmi kumaha, ya jalmi kitu, beres gitu kan. Simpel gitu kan. Allahumma gitu. Karena itu kita harus naik munajat kita kepada Allah, sob. Sisakan waktu kita, tenaga kita, harta kita dan segalanya gitu ya. Dan kita itu hidup dengan waktu sisa wae nya. Kadia ge waktu sisa gitu nya. Tadi meureun aya nu dorong gas, aya nu nani teh tahu nya. Anu jualan cai katanya beda-beda di dia tanya. Nah itu dengan waktu sisa itu mudah-mudahan sedikit tapi manjang gitunya, sedekah nu manjang teh gitunya gitu. Karena itu balasan yang terbaik yang diberikan Allah bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ketika memberitahukan dia meneguhkan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Asal mula keteguhan ialah keteguhan hati ya. Kesabaran
dan keyakinannya ketika tertimpa berbagai musibah. Gitu. Dalam surah Ibrahim, gitu. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan sabit, gitu ya. Di dunia wal akhirah, gitu ya. Gitu. Di dunia dan di akhirat, tuh. Apa itu ayat 24? Asluha sabit wa far'uha fis sama, gitu kan. Tu'ti ukulaha kulahinin bi'izni rabbiha. Wa yadribullahu amsala linnas. Ya gitulah, panjang deh nya pada di Hansa, oke. Jadi itulah bagaimana diberikan sabit, ya, keteguhan. Orang yang beriman adalah orang yang hatinya mendapatkan hidayah dan yang paling kuat ketika tertimpa berbagai musibah yang merisaukan. Hal itu karena keimanan yang ada di hati mereka, yang tertanam di diri mereka. Kata Ibnu Abbas, maksudnya Allah tunjuki kepada keyakinan sehingga dia mengetahui bahwa apa yang ditetapkan menimpanya maka tidak akan meleset, tuh. Mual pahili, tidak akan tertukar. Itu. Yu'adzibu ma yasha, ya, wa yaghfiru liman yasha, tuh. Azab dan ampunannya itu pada yang ia kehendaki. Mual pahili. Dan apa yang tidak akan menimpanya tidak akan mengenainya, gitu. Karena itu omongan orang, gitu ya, keresahan orang, la yadurrukum wala yanfa'uhum, gitu ya. Gitu. Tidak akan menimpa bahaya kepada kita dan tidak akan bermanfaat bagi mereka, gitu ya. Kenu ya batur mah, gitu ya. Tapi kita introspeksi diri, gitu ya. Jangan merasa benar sendiri, gitu ya. Ngacak ya perluna berjamaah, tanya. Berjamaah dalam ilmu, berjamaah dalam sholat, berjamaah dalam dakwah, banyak ya. Dalam bisnis, kamu, gitu ya. Dikit lagi ya. Al-Amas itu buta, ya. Buta itu sebutan, itu ya, Al-Amas itu. Berkata dari Al-Qamah tentang ayat, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan tunjuki hatinya. Maksudnya adalah seorang yang terkena musibah, ia pun mengetahui bahwa musibah itu berasal dari sisi Allah, sehingga ia pun ridho dan menerima. Inilah yang paling tinggi, ya. Terus diterangkan, ditanya di khutbah Jumatnya tentang kemarin teh, tentang ridho Allah, gitu kan, bahwa radhiyallahu anhum radu anhu, gitu nya, eta pang tinggi-tinggina, gitu. Jangan termasuk golongan yang keempat, ya, nu mengeluh, gitu nya, jemedut, gitu nya. Mantap orang mah kudu tahajud, tara hirup jemedut. Nah, tahajud, gitu ya. Mudah-mudahan ya banget tara hidup jemedut, gitu ya. Si ikhlas ya. Tapi ingat, muslimun dulu, gitu ya. Berserah diri dulu, kemudian mukhlisun. Gitu. Tidak hanya tahajud dalam wajahnya, tapi tahajud dalam perbuatannya, dalam sholatnya juga. Beratnya. Kamayana subuh, tabu seberapa ya subuh? 4.20 nya tuh. Bagi naik wae nya asalnya. Kumaha, gitu ya. Si tubuh itu ya harus memaksakan diri, gitu ya. Tadi paksa geus we, gitu. Nu osok penting teuing tah. Wayahna bobongan sabaraha jam, gitu ya. Gitu nya. Dihudangkeun
gitu nya. Ya pengalaman sudah kan tuh alhamdulillah nya temanya syukur lah gitu. Ini pengalaman gitu ya di lingkungan di saya itu ya, sudah rutin itu tahajud itu ya, nggak tahu itu masing-masing itu ya, hanya tidak ada yang dibangunkan gitu ya, alhamdulillah gitunya gitu. Udangnya lirah gitunya kan ayat nu udangna telat oge gitu. Itu di lingkungan saya ya. Nah itu makanya emang berat itu ya, so no konsisten qobliyah subuh wae kira kumaha gitu nya. Qobliyah subuh itu can tahajudnya tuh. Makanya ini harus ditingkatkan lagi ibadah kita ya, minimal niatnya dulu itu ya, luruskan dulu. Niscaya nih kata Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan tunjuki hatinya. Maksudnya adalah seorang yang terkena musibah, ia pun mengetahui bahwa musibah itu dari Allah. Kemudian dia beristirja ya, kata Said bin Jubair, itu salah satu seorang sahabat radhiyallahu anhu, dan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un itu ya. Sungguhnya kami milik Allah dan akan kembali padanya. Itulah pentingnya tauhid ya dalam menghadapi musibah. Karena itu level bimbingan Allah itu yang paling terbaik gitu ya. Dalam menghadapi corona gitu ya. Saya ganti deui si na eta teh. Enak corona ke arak nande gitu ya. Arak corona ge saya arak nu lain gitu ya. Nya mun ieu mah cerita mah arak gitu nya. Aya arak non aktuasi kara gitu nya. Kayak arak nande arak kawaki gitu nya mun di film utamanya. Apalah eta mah nu sok nonton mah gitu nya. Di hari non Ahadnya, Ahad sore gitu nya. Ya aya ak corona, aya tambah deui akna ge ya. Kemarin ak non ak good looking gitu nya. Ak nanti ak PKI gitu kan. Nah, level. Nah, kalau dia dibimbing dengan tauhid itu yang paling terbaik. Gitu. Dan lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya tuh. Kurang naon atunya. Aduh. Maka itulah kenikmatan bagi seorang hamba baik dunia dan akhirat. Nah, segitu dulu ya. Karena hampir setengah jam kita membedah buletin ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Tema naonnya bulan tayonya aya we lah. Karena mah tentang musibah deui mangga gitu nya. Baik setahun tentang musibah gitu. Supaya lebih tegar gitu nya. Baik, untuk hari Selasa kita lanjut kitab At-Tauhid gitu ya. Segitu dulu. Walafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.